Pas ketemu area sambung chat sesempit ini, kira-kira kita ngambilnya kayak gimana biar sambungan tetap halus, partikelnya juga tampil manis. Nah, kali ini kita bakal nyoba satu spregan yang semoga saja bakal ngeracuni besties kalian. Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Kali ini kita kedatangan tamu. Ini si Minijet 4400 HVLP. Tadi siang baru datang. Kita dikasih pinjem dari Sata Indonesia. Kalau ngomong body spregan ya ndak ada istimewanya banget. Dalam artian ini HVLP Minijet yang seperti ya yang sudah ada selama ini. Cuman yang bikin beda ini nozzle setnya kita mau tes yang versi improve, versi terbaru. Kalau sebelumnya di Minijet HVLP ini ataupun yang Minijet RP hanya ada nozzle 10 dan 1,2 SR. SR ini apa? SR ini nozzle set Minijet yang lebih dispesialkan untuk kebutuhan nembak cat bidang otomotif. Oke, ada yang non SR, karakternya dia cenderung lebih fokus droplet atau patternnya. Kalau yang SR cenderung lebih nyebar dibanding dengan yang non SR. Next kita bakal obrol lebih detail soal SR dan non SR. Nah, kali ini kita bakal test drive apa yang baru di Minijet ini, yaitu nozzle 1,4 HVLP SR. Nah, jadi mulai tahun 2021 seperti yang tadi sudah kita infokan, yang sebelumnya nozzle SR untuk Minijet mentok paling gede di 1,2. Akhirnya sekarang sudah ada 1,4 untuk yang HVLP dan 1,3 untuk yang RP SR. Nah, untuk yang sekarang kita bakal fokus tes si HVLP 1,4 SR ini. Nanti kita bakal coba bandingin dengan yang 1.3 RP. Nah, ini 1.3 RP tapi bukan SR. Nah, ini sebenarnya nozzle set punyanya yang Minijet 1400 S yang tabung samping, yang bodi warna ungu terong. Kita kasih tancap di Minijet 4400 ini. Kenapa? Karena ya kalau pakai tabung samping saya sering cairan cat ataupun clear coat itu pas diajak joget suka tumpah. Karenanya saya taruh di sini. Saya pengen test drive seberapa cepat, seberapa menyenangkan spregan mini ini ketika dipakai untuk nembak panel gede macam panel mobil. Mungkin teman-teman ada yang ya sedikit banyak butuh referensi. Mungkin ada teman-teman yang masih pakai kompresor 2 HP, bahkan cuman 1 HP model fanbel, tapi pengen dapat hasil kerjaan yang secara look, secara tampilan dia sudah ala-ala profesional. Kira-kira si Mini ini apakah bisa menjadi pilihan terbaik, pilihan yang cukup menguntungkan, jadi investasi yang menguntungkan? Kita bakal coba kupas. Oke. Untuk malam ini kita bakal tes pakai kompresor yang bukan 2 HP. Kita pakai yang kompresor lebih gede. Kenapa? Karena yang 2 HP lagi agak rewel. Coba besok kalau ada waktu si Mad Max 2 HP tambang liar bakal kita benahi. Semoga dia mau sehat kembali. Oke, intinya malam ini saya pengen nyoba untuk
test drive ini si Mini Jet HVLP nozzle 1,4 SR. Saya pengen coba tembak mulai cat sampai clear coat pakai ini bocah. Oke Besti, langsung kita gas. Bismillah, muga-muga selamat ya. Oke lanjut. Kalau lihat di TDS ini bocah SATA Mini Jet 4400 HVLP ketika dikasih setting full wide open, jarum dibuka pol, pattern dibuka pol, dan dikasih pressure 2 bar, ini bocah butuh suplai angin 120 liter per menit. Secara teori pakai kompresor 1 HP model Van Bell, ketika kompresornya sehat akan tidak terlalu tekor. Kalaupun misal pakai penggerak diesel, gasnya digedein dikit, harusnya kompresor 1 HP model Van Bell akan sudah mampu kasih jatah makan ini bocah yang dalam 1 menit hanya butuh angin 120 liter. Nah, soal pembuktian pakai kompresor 1 HP next. Kita ada rongsokan kompresor 1 HP yang masih bubuk manis. Coba kita akan benerin dan nanti dites untuk nembak di panel gede. Kali ini untuk ngetes seberapa irit angin yang diminta sama ini bocah, sengaja untuk nembak jet kompresor tidak kita nyalakan. Sebagai informasi, tabung yang kita pakai total 380-an liter. Nah, stok angin yang ada tadi teman-teman bisa lihat di awal kita set spray gun, di manometer terdeteksi kurang lebih masih ada pressure 5,5 bar. Nah, untuk acara ngecat kita pakai mode yang diusahakan sebrutal mungkin. Jadi setting spray gunnya kita kasih full wide open, pressure tidak pakai 2 bar tapi kita tes pakai 2,5 bar untuk lapis pertama, kedua, dan nanti di lapis terakhir kita bakal coba turunkan di 2 bar. Nah, kenapa pakai mode begini? Karena cat yang kita pakai ini cat PU oplosan kelas entry level. Kita kasih thinner sekitar 110 maksimal 120%. Sebenarnya dia masih relatif cukup kental ketika ditembakkan. Harusnya kita butuh pressure yang lebih tinggi dari 2,5 bar untuk di Mini Jet HVLP. Atau kita bikin catnya lebih encer, misal thinner kita kasih sampai 130%. Tapi ini kita nembak pas kondisi cuaca malam, kita ndak boleh kasih thinner terlalu banyak, resiko bikin keriting atau setidaknya muncul pulau. Karenanya kita ambil jalan tengah, kita kasih thinnernya sekitar 110 maksimal 120%, kemudian pressure kita coba patok di 2,5 bar di awal-awal kita nembak jet. Nah, acara nembaknya seperti teman-teman lihat, ini kita tidak kasih jeda yang terlalu panjang, dalam artian dari satu lapis kita nembak panel bagian kanan, misal ini panel bumper, kita mulai dari sisi kanan, kemudian lari ke bagian sisi kiri, habis gitu dari sisi kiri kita usaha untuk segera balik ke sisi kanan dan tembak lagi, tetap pakai full wide open. Mode kita ajak coba kebut-kebutan sekencang mungkin sambil tetap memperhatikan droplet atau butiran kabut yang keluar dari spray gun. Apakah gerak yang kita kasih ke dia bikin droplet jadi ngaco, kelihatan bolong-bolong karena spray gunnya kurang cepat. Nah, ternyata tes yang kita jalankan masih aman dengan ritme gerak seperti yang di video ini. Jadi kami tidak menjumpai ada droplet atau semburan kabut yang waktu kita tarik misal dari sisi kiri ke kanan dengan kecepatan gerak yang kita kasih, itu hasil semprotan terlihat kayak tebel tipis, tak lain karena debit cairan atau kabut yang disemprotkan oleh spray gun jumlahnya tidak seimbang dengan speed atau kecepatan ritme gerak kita. Nah, ternyata ini bocah si Mini Jet HVLP nozzle 1,4 SR dikasih mode sebrutal ini, kita tidak menjumpai
semburannya telat. Jadi antara gerak yang secepat ini masih tetap bisa diimbangi oleh jumlah debit yang dia keluarkan. So impresi pertama, I'm fall in love ya. To be honest, ini saya jujur ngomong, saya sudah pernah nyobain mini jet HVLP nozzle 10, kemudian akrab juga dengan yang nozzle 1,2. Saya jumpai di nozzle 10-nya ini spray gun kenapa lama banget gitu. Saya rasakan kalau untuk nembak panel mobil. Di nozzle 1,2 ini lumayan sudah cukup cepat, tapi dia masih belum sesuai dengan kemauan saya yang pengennya bisa lebih cepat. Nah, di nozzle 1,4 ini saya sempat ini kira-kira bisa secepat yang saya bayangkan apa enggak ya. Nah, ternyata waktu sudah nyoba ini bocah edan. Saya bisa bilang mungkin SATA yang full size yang biasa kita pakai akan jarang banget kepake setelah ada nozzle 1,4 di mini jet ini. Hasil tembakannya seperti yang tadi barusan teman-teman lihat. Kita coba tembak panel 3 lapis. Kira-kira kalau ngomong basah keringnya itu, kalau misal full basah itu 10 poin. Dari awal kita tembak anggap aja 6 poin. Jadi setengah basah ya, tapi tidak sampai kering. Jadi basah tapi tidak banget, anggap aja 6 poin. Kemudian di lapis kedua kita kasih lagi 6 poin kurang lebih. Terus di akhir dengan pressure diturunkan sedikit sekitar 2 bar, kita kasih tingkat basah atau keringnya di sekitar, kalau dari 10 poin hanya dikasih sekitar 4 sampai maksimal 5. Jadi tidak ada kata ini drop coat, ini grip coat, atau yang pertama disaur dulu, yang kedua baru tembak basah banget, kemudian yang terakhir disaur lagi. Ndak, kita coba kasih mode yang semau kita, menyesuaikan bahan baku yang dipakai dengan kondisi cuaca saat aplikasi. Jadi kita nembak cat sekitar ya jam 7:04 malam ya, habis ada nisa. Kita tembak, jadi suhu sudah mulai turun tapi kelembapan enggak banget. Nanti coba kita beli termometer dan hygrometer untuk tambahan data. Kemudian dengan mode tembak kayak begini kita tidak menjumpai hasil tembakan cat yang terlalu basah atau terlalu tebal. Masih dalam batas ini masih tidak berisiko untuk bikin partikel metaliknya mendem karena terlalu basah tembakannya. Kemudian juga tidak berisiko muncul debu di permukaan panel karena pressure yang terlalu tinggi, kita tembak sampai 2,5 bar. Nah, ternyata ini bocah ya memberikan impresi yang cukup menyenangkan kalau versi saya sendiri. Perkara teman-teman bestie sekalian percaya atau enggak dengan apa yang coba saya sampaikan ya up to you. Tapi apa yang coba saya sampaikan ini based on our experience. Jadi memang berdasarkan apa yang kami jumpai, apa yang kami rasakan. Kemudian setelah kita nembak cat, ternyata dia mau diajak lari kenceng. Kita jadi penasaran, kita pakai untuk sekalian nembak clear. Biasanya kalau di line up SATA, HVLP nya SATA versi kami tidak menyenangkan untuk nembak clear. Tidak menyenangkannya seperti apa? Jadi karakter tembakan semburan kabut dari HVLP nya SATA cenderung tipis, kemudian menyebar rata, menyebar lebih luas dibanding dengan yang RP. Jadi kalau misal ada dua tipe yang sama, anggap misal contoh SATA 5000 RP nozzle 1,3 dibanding dengan SATA 5000 HVLP nozzle 1,3 juga. Nah, dalam 1 menit keduanya mampu mengeluarkan cairan semburan total sampai 200 mili misal. Tapi ketika pakai yang HVLP
lebar pattern itu tembus gampangnya 35 cm dalam jarak tembak 15 cm. Akhirnya dari pattern yang 35 cm ini lebarnya, ketika misal seperti kita tarik jebret dari titik A sampai nanti titik terakhir hingga habis 200 mili, si HVLP bisa mengcover jarak misal anggap aja 5 meter. Kemudian kalau dibanding dengan yang RP, sama-sama dalam 1 menit dia mampu mengeluarkan material 200 mili, tapi lebar pattern hanya 30 cm, lebih terfokus dibanding dengan yang HVLP. Ketika dipakai nembak model seperti tadi yang di HVLP, misal tembak dari titik A sampai terakhir, sampai cairan habis 200 mili dalam 1 menit misal, daya cover yang RP sama di 5 meter, tapi pattern hanya 30 cm lebarnya, area yang tercover. Di HVLP dia mampu mengcover sampai 35 cm tinggi atau luas area yang ditembak. Tapi begitu diukur tingkat ketebalan lapisan yang dihasilkan antara yang HVLP dengan yang RP, tentunya lebih tebal yang RP, karena dengan pattern hanya 30 cm dibanding yang HVLP 35 cm. Ini sebagai perumpamaan karakter RP dan HVLP di line up SATA. Kalau di brand lain saya belum benar-benar akrab, karena yang coba saya pribadi kulik masih di SATA. Oke, balik ke si bocah. Balik ke si mini yang ugal-ugalan ini. Waktu dipakai nembak pernis, impresi memang ya masih ada senyumnya kalau ngomong fair ya. Jadi kami masih menjumpai ada senyumnya, berbeda dengan yang nosol 1,2. Kita tidak suka banget kalau untuk nembak clear, gampangnya gitu. Kalau untuk di panel mobil ya, kalau di panel motor masih tidak terasa tidak terasa membosankan, karena panelnya kecil, misal dipakai dihajar pakai si mini HVLP nosol 12 masih relatif cukup bisa cepet, dan dagingnya masih terasa ya, dilihat itu masih enak. Tapi kalau di panel gede, di panel ya anggap aja seukuran bumper gini aja, kalau kita nembak clear pakai yang mini jet HVLP nosol 12, kita butuh ritme yang lambat banget. Atau kalau ritmenya normal, ndak cepet banget atau ndak lambat banget, kita butuh nembak 2,5 lapis atau bahkan 3 lapis. Nah, kalau pakai yang RP yang 12, meskipun tidak secepat yang full size, kita menjumpai bisalah kita tembak hanya 2 lapis, dapat daging yang sudah mulai enak dilihat. Nah, kalau ngomong impresi untuk nembak clear coat, kita tetap masih ada kurang suka dikit. Kenapa? Karena dengan 2 lapis yang kita coba tembak sebrutal mungkin, setebal mungkin, kita dapat daging seperti yang teman-teman lihat saat ini. Jadi kalau ngomong daging, kalau pakai yang RP ini tadi kita bisa lakukan dengan mode yang pertama ndak setebel yang kayak kita nembak pakai HVLP ini, baru di lapis yang kedua kita tembak lebih tebel. Nah, karena ini pakai HVLP, kita tadi coba hajar panel dari awal, kita tembak clear coatnya setebel mungkin, dengan ritme ya ndak lambat banget, tapi juga ndak secepat waktu kita nembak cat. Karena kebetulan ini tadi kita racik clear coatnya Nikon 400 yang biasanya kita kasih thinner paling di 15-20%. Kebetulan tadi pas nuang thinner agak kebablasan. Jadi lebih dari 20%, di atas 20% Besti. Kira-kira ya 23% kayaknya. Tapi kalau 25% enggak sampai. Nah, kalau kita tembak over tebelnya takutnya sampai mewek. Tapi dengan mode seperti ini kita tidak menjumpai ada clear yang sampai mewek over. Dan bahkan belum dijumpai ada bagian yang mewek. Kemudian kalau ngomong daging, lumayan
kami bisa bilang lumayan. Kenapa? Karena memang kalau ngomong fair, kita belum benar-benar puas ketika pakai HVLP SATA untuk nembak clear di panel yang cukup gede. Nah, ini video keesokan hari. Jadi setelah nginep semalam, mulai sekitar jam 10 pagi gitu, kita coba jemur di terik matahari sampai sekitar jam 2 siang. Baru kita lepas masking. Sengaja kita jemur dalam kondisi masking masih terpasang, koran belum dikeletek, biar teman-teman bisa melihat hasil tembakan antara bumper dengan fender seperti apa pergeseran warnanya. Jadi kalau ngomong fair, untuk warna biru telur asin punyanya Xenia atau Avanza lama begini, kami sudah berapa kalian ngoploskan warna ini, belum pernah sekalipun yang bener-bener bisa plek ketiplek dengan cat bawaan atau cat ori yang ada di panel yang kita kerjakan. Jadi ini warna bisa dibilang warna laknat besti. Jadi biru telur asin punyanya Avanza Xenia lama begini, kemudian 1CO punyanya Innova, atau yang biru telur asin juga punyanya Innova. Waduh, siksaan buat para tukang oplos dan juga tukang cat. Ini teman-teman bisa lihat antara bumper dengan fender, di satu sisi terlihat kayak sama warnanya, dilihat dari sisi lain dia terlihat beda. Ya beginilah kenyataan di lapangan. Harusnya kerjaan macam begini, karena luka di bumper yang sisi kiri ini yang teman-teman lihat, dia luka sampai di ujung bumper, harusnya kita blending atau kita sawur cat sampai ke fender. Kalau ndak disawur, ndak di blending, hampir bisa dibilang mustahil untuk kita dapat warna yang terlihat sama plek ketiplek. Tapi karena kerjaan ini memaksa kita untuk tidak kasih blending ya, dan yang punya kendaraan sudah memaklumi ketika ada sedikit perbedaan warna, it's okay, kita ndak blending. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini ya Besti. Semoga meracuni. Aku dewe ya mumet iki Besti. Setelah nyobain, kayaknya terpaksa harus nabung dan harus punya yang mini jet 1,4 SR. Yang unit ini kita dikasih pinjam dari SATA Indonesia. Terima kasih untuk SATA Indonesia atas support yang diberikan pada kami. Sekilas info, mungkin teman-teman ada yang minat, ada yang ngiler, silahkan bisa order lewat si Sontoloyo yang menjengkelkan ini. Oke. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini. Jumpa lagi di next kesempatan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Sekian dulu. Assalamualaikum.